Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Bu. Selamat siang. Halo Sobat Sehat Lampung Selatan. Bersama saya Umi Rahmawati dalam program podcast kesehatan. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan pembahasan menarik tentunya mengenai tantangan dan strategi imunisasi kejar dalam penurunan zero dose di Kabupaten Lampung Selatan. Zero imunisasi berarti zero perlindungan. Banyak anak-anak kita yang masih belum melakukan imunisasi lengkap dan ini menjadi tantangan besar untuk kesehatan anak-anak kita di Lampung Selatan. Dan sudah bersama saya Bapak Kabid Bina Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Bapak Ridwan Syani SKMMM. Selamat siang Bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak Ridwan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perasaannya gimana Pak hari ini? Senang, bahagia? Senang dan bahagia. Senang dan bahagia menjadi narasumber dalam program podcast kesehatan. Dan juga sudah bersama saya Ibu Kristi Endrawati SKM MSI selaku Pokja 4 TP PKK Kabupaten Lampung Selatan. Selamat siang Ibu Kristi. Selamat siang Mbak Umi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Baik. Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Senyumnya Ibu kalau Umi lihat ya, memancarkan aura kesegaran. Apa nih Bu tips ya menjaga tubuh supaya tetap bugar dan juga sehat? Tentunya waktu masih bayi dulu dikasih imunisasi lengkap Imunisasi, ya, tapi Bu, tidak selengkap yang sekarang. Imunisasi pada saat ibu dulu masih bayi tidak sebanyak seperti sekarang. Kemudian tentunya karena sekarang sudah berumur ya, sudah di atas 50 tahun ya, kita harus menjaga kebugaran dengan olahraga, minum air putih dan makan menu yang seimbang. Baik Sobat Sehat, jangan lupa imunisasi dasar ya menjadi peran penting untuk menjaga tubuh menjadi sehat dan juga tetap bugar. Tapi jangan lupa olahraga juga ya Sobat Sehat. Baik, Sobat Sehat, bersama dua narasumber kita, saya akan menelik lebih jauh bagaimanakah strategi imunisasi kejar dilakukan sebagai upaya penurunan zero dose di Kabupaten Lampung Selatan. Dan pertama, saya akan bertanya kepada Pak Ridwan. Pak Ridwan, apa sih yang dimaksud dengan imunisasi zero dose, Pak? Baik, makasih Mbak Umi. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Jadi yang dimaksud dengan imunisasi zero dose adalah itu hanya istilah untuk anak-anak yang belum menerima satu jenis imunisasi dasar dalam hidup mereka. Jadi belum sama sekali diimunisasi. Jadi belum sama sekali ya Pak, belum pernah ya Belum Sobat pernah. Sehat ya. Baik, selanjutnya Pak Ridwan, apa sih itu imunisasi kejar Pak? Ya, bedanya dengan imunisasi kejar, kalau imunisasi kejar itu anak-anak itu sudah mendapatkan beberapa jenis imunisasi, tapi tidak lengkap, terlewatkan dari jadwal yang semestinya. Ya, jadi ada yang terlewatkan ya Pak, kalau zero dose itu belum pernah sama sekali. Dan kalau imunisasi kejar itu sudah pernah mendapatkan vaksin sebelumnya, namun ada yang tertinggal atau terlewat sehingga bisa mengejar nih vaksin berikutnya ya, atau sebelumnya yang belum didapatkan ya Pak Ridwan ya. Jadi terlewatkan itu bisa karena pada saat jadwal imunisasi anaknya kurang sehat, Kurang sehat. atau orang tuanya sedang berpergian ke luar kota sehingga tidak datang pada saat dilakukan pelayanan imunisasi. Jadi ada halangan ya Pak ya. Ya. Jadi jangan khawatir Sobat Sehat kalau misalnya anak Sobat Sehat belum mendapatkan vaksin secara lengkap, tidak masalah, bisa mengajar vaksinnya ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya ke Ibu Kristi. Boleh. Ibu, adakah batasan usia imunisasi kejar Bu? Untuk imunisasi kejar itu bisa didapatkan sampai usia anak kurang dari 5 tahun atau 59 bulan. Akan tetapi ada beberapa antigen atau imunisasi yang kalau bisa itu di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun. 3 bulan, maaf, Oh, 3 bulan, bulan. yaitu seperti BCG. Jadi kalau diberikan di bawah 3 bulan itu nanti tidak dites mantok dulu, jadi bisa langsung diberikan vaksin BCG. Kemudian kalau untuk yang HIP dan PCV itu bisa dikejar sampai usia 5 tahun. Baik, jadi begitu ya Sobat Sehat ya. Ada batasan usia imunisasi kejar itu sampai 5 tahun. Baik. Kemudian Pak Ridwan, imunisasi apa saja yang bisa dikejar nih Pak? Ya, jadi baik Mbak, jadi imunisasi yang bisa dikejar itu ada beberapa macam, ada hepatitis B, ada polio, ada BCG, ada DPT, ada PCV, ada rotavirus, influenza, dan MR. Jadi banyak. Jadi banyak ya Pak ya.
Baik, selanjutnya Ibu Kristi, mengapa angka zero dose masih ada di Lampung Selatan, Bu? Padahal layanan imunisasi sudah gratis di puskesmas dan juga posyandu di setiap desa nih, Bu. Memang masih ada Mbak Umi ya. Karena begini, imunisasi itu ada beberapa masyarakat kita itu yang masih merasa takut untuk diimunisasi. Ada yang hoax bahwa ini vaksin ini haram gitu kan. Terus ada juga yang memang letak geografis kita. Letak geografi di Lampung Selatan ini ada yang di pegunungan, ada yang di daerah-daerah kantong yang mestinya aksesnya itu masih agak sulit. Jadi itu yang menyebabkan kita masih ada angka zero dose. Akan tetapi angka di kita itu terakhir yang kita dapat dari Dinas Kesehatan sekitar 4.900-an. Jadi 5.000 kurang dikit lah. Itu angkanya. Kalau untuk yang vaksin sebenarnya yang imunisasi lengkapnya banyak lagi kan, sampai puluhan ribu anak ya sudah divaksin, hanya sebagian kecil yang memang zero dose. Makanya kemarin ada dari PKK Pusat menunjuk Lampung Selatan itu untuk sebagai lokus untuk mengejar anak-anak yang zero dose yang 4.000 sekian ini, bagaimana caranya biar anak-anak yang 4.000 sekian ini mendapatkan imunisasi atau vaksinasi sehingga anak di Lampung Selatan nanti semua bisa menjadi sehat. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kita doakan bersama ya Bu ya, semoga harapan kita bisa tercapai untuk mengejar anak-anak zero dose di Lampung Selatan. Baik, selanjutnya Pak Ridwan, apa bedanya anak zero dose dengan anak yang imunisasinya tidak lengkap, Pak? Iya, baik. Tadi mungkin di awal sudah saya jelaskan kalau zero dose itu anak yang belum pernah sama sekali mendapatkan imunisasi. Kalau yang tidak lengkap itu dia sudah pernah mendapatkan imunisasi tapi tidak lengkap. Jadi itulah yang dimaksudkan imunisasi tidak lengkap. Itu dia baru menerima sebagian vaksin yang semestinya dia terima. Iya, baik. Sudah dijelaskan ya oleh Pak Ridwan, Sobat Sehat, untuk anak zero dose itu anak yang tidak pernah sama sekali mendapatkan vaksin, dan juga ada anak yang imunisasinya tidak lengkap itu bisa mengejar ya Pak ya, tadi ya seperti tadi. Baik, untuk selanjutnya Pak Ridwan, adakah dampak kesehatan jangka panjang bagi anak yang masuk dalam kategori zero dose, Pak Ridwan? Ya, baik. Tentu ada dampak jangka panjangnya karena anak-anak yang zero dose rentan terkena penyakit, kalau istilah kita itu PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi rentan sekali dia terkena atau tertular. Kemudian tentunya kalau sudah sering sakit, ada gangguan tumbuh kembang, kemudian penurunan kualitas hidup. Dan yang paling kita khawatirkan adalah timbulnya kejadian luar biasa. Wah, banyak sekali ya Pak ya dampaknya dari tidak melakukan vaksin ya Pak ya. Wah, Sobat Sehat, bahaya banget nih. Sangat rentan tubuh kalau kita tidak melakukan yang namanya vaksinasi. Jadi Sobat Sehat, jangan sampai anak-anak kita itu terlewati ya untuk melakukan vaksinasi. Baik, selanjutnya Pak Ridwan, apakah anak zero dose ini hanya merugikan dirinya sendiri atau bisa berdampak pada kesehatan masyarakat di lingkungan sekitarnya, Pak? Oh ya, jadi kalau anak zero dose ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat secara luas. Karena dengan zero dose, banyaknya anak zero dose itu kekebalan kelompok itu tidak terbentuk. Jadi kalau ada anak katakanlah dari luar wilayah yang membawa virus atau penyakit tertentu, kalau di masyarakat kita tidak ada kekebalan kelompok, maka akan mudah sekali untuk menularkan. Berbeda kalau anak-anak yang sudah vaksin sudah lengkap, jadi walaupun ada pendatang membawa bibit penyakit atau virus, itu sudah kebal. Sudah aman ya Pak? Pertahanannya kuat ya Pak ya? Sudah kuat. Gitu. Jadi makanya penting sekali anak itu untuk diimunisasi secara lengkap. Iya, baik Sobat Sehat, penting sekali ya, diingat ya, penting sekali. Karena apa? Anak zero dose ternyata tidak hanya merugikan dirinya sendiri, namun juga bisa loh menularkan kepada lingkungan sekitarnya. Jadi jangan sampai anak kita sakit ya. Segera bentengi dengan melakukan vaksin. Baik, selanjutnya Pak Ridwan, berdasarkan pengalaman di lapangan nih Pak, apa faktor utama orang tua tidak membawa anaknya imunisasi sama sekali Pak? Jadi penyebabnya tentunya banyak, karena pertama itu pemahaman orang tua yang tidak tepat atau keliru, kemudian ketakutan akan efek sampingnya, kemudian juga informasi-informasi yang hoax,
kemudian takut vaksinnya tidak halal seperti itu. Jadi itulah yang menjadi pengalaman-pengalaman yang ditemukan kawan-kawan di lapangan, sehingga imunisasi ini tidak lengkap atau ada kendala di lapangan seperti itu. Baik, jadi banyak faktor ya Pak ya, sehingga banyak orang tua yang tidak melakukan imunisasi vaksin pada anak-anaknya. Termasuk hambatan akses gitu ya. Termasuk hambatan akses juga ya Pak ya. Kemudian upaya apa saja nih Pak yang sudah dilakukan untuk faktor-faktor tadi ya Pak ya, supaya kita memberitahu, mengedukasi kepada para orang tua untuk bisa melakukan vaksinasi kepada anak-anaknya Pak. Gimana tadi Pak? Upaya yang sudah dilakukan, Upaya konkret. konkret yang sudah dilakukan ya Bu ya, Banyak. atau strategi apa Oh, nih? iya. Kan banyak yang khawatir kan para orang tua, seperti banyak efek sampingnya Iya. atau dampaknya yang tadi seperti kayak demam, terus anaknya rewel. Jadi apa aja nih Pak yang sudah dilakukan untuk mengedukasi para orang tua supaya anaknya mau vaksin Vaksin gitu. dan tidak terjadi Dan zero tidak dose. terjadi zero dose. Baik, saya coba. Jadi langkah-langkah konkret kita sekarang ini, pemerintah dalam hal Kementerian Kesehatan mengembangkan yang namanya aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi itu aplikasi yang merupakan digitalisasi pencatatan imunisasi. Dengan aplikasi asik ini, petugas kita di lapangan secara real time bisa memantau daerah mana yang capaian imunisasinya rendah atau anak mana saja yang belum mendapatkan imunisasi. Kemudian yang kedua, ini yang sudah kita sama-sama tahu bahwa di masyarakat itu ada namanya kader posyandu. Kader posyandu ini kita berdayakan untuk melakukan pendataan dari rumah ke rumah, melihat mana anak-anak yang belum lengkap imunisasinya atau belum diimunisasi sama sekali untuk dilaporkan kepada petugas di puskesmas. Kemudian yang ketiga, sekarang kita sedang mengembangkan yang namanya puskesmas ILP, integrasi layanan primer. Nah, di konsep ILP ini kita lebih meningkatkan lagi peran puskesmas membantu. Jadi pustu itu tidak hanya pasif menunggu pasien atau dia menunggu bayi datang ke posyandu, tapi dia juga aktif melakukan kunjungan rumah untuk memantau status kesehatan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah status imunisasi. Iya, berarti kader posyandu itu menjadi garda terdepan ya Iya. Pak ya untuk menjalankan proses vaksinasi ini. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Selanjutnya, apakah ketakutan akan efek samping ini itu atau isu hoax siapa itu masih menjadi alasan utama zero dose Pak? Oh iya, jadi tapi kalau hoax itu virus itu tadi saya katakan penyebabnya banyak ya, bukan hanya informasi hoax. Sering kita dengar juga ada penolakan di masyarakat, ada satu kelompok yang nggak mau imunisasi karena takut nggak halal. Ya, kemudian ada juga masyarakat yang nggak mau nih anaknya diimunisasi karena takut demam, takut bengkak dan sebagainya. Iya, baik. Kalau untuk Ibu Kristi nih, izin menambahkan ya Ibu, Boleh. pertanyaan untuk Ibu. Jadi sebenarnya apa sih Bu yang terjadi ketika ada efek samping ataupun dampak setelah vaksinasi ya Bu ya? Ketika anak demam ataupun rewel, itu sebenarnya apa yang terjadi nih Bu Kristi? Oh gitu. Jadi kepada sobat sehat, ibu-ibu yang punya bayi, jangan khawatir kalau seandainya habis diimunisasi badannya demam, karena itu memang proses lagi pembentukan antibodi kan seperti itu. Jadi ada hal yang memang untuk mencegahnya, habis imunisasi pasti dikasih obat penurun panas dari teman-teman kesehatan di lapangan. Jadi ibu-ibu pokoknya jangan khawatir karena panasnya sebentar dalam proses untuk pembentukan antibodi, tapi dampaknya akan menjadi hal yang baik, menjadi hal yang sehat untuk dia ke depannya lagi, bertumbuhnya lagi. Itu tadi seperti yang disampaikan Pak Ridwan tadi adalah untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Karena kalau tidak diimunisasi, contohnya kena difteri. Difteri itu angka kematiannya tinggi. Kalau anak itu sudah kena difteri, maka bisa sekitar lebih dari 90% itu resiko meninggal kalau nggak cepat ditangani. Itu gara-gara tidak divaksin DPT kan seperti itu. Padahal itu bisa didapatkan gratis. Memang setelah diimunisasi memang agak panas, tapi kan bisa mencegah penyakit yang mematikan itu tadi.
Baik Sobat Sehat, jadi jangan sampai khawatir lagi ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang bertanda panas setelah vaksin, itu merupakan proses pembentukan antibodi dan kita bisa mengantisipasinya. Jadi selalu ikuti ya dan arahan dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas ataupun di posyandu ya Bu ya. Jadi jangan khawatir lagi ya Sobat Sehat. Baik Pak Ridwan, kemudian langkah konkret apa yang dilakukan pemerintah atau Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk melacak nih Pak anak zero dose sampai di tingkat desa? Ya, jadi sekarang ini kan kita apa ya bekerja? Langkah konkretnya banyak sekali, Ya, sweeping, sweeping ya, kan sweeping. dilakukan oleh teman-teman puskes tadi. Kita menggerakkan kader untuk melakukan pendataan mana bayi-bayi yang belum atau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi sama sekali. Kemudian untuk dilaporkan kepada petugas. Kemudian petugas nanti membuat jadwal pelayanan seperti itu. Baik, berarti selalu mengadakan monitoring ya Pak Ya. ya sampai di tingkat desa untuk melacak anak-anak yang zero dose di Kabupaten Lampung Selatan. Baik Sobat Sehat, jangan sampai kalian tidak terdata ya, karena vaksinasi sangat penting untuk kesehatan kita semua. Baik, selanjutnya Ibu Kristi, bagaimana nih peran PKK dalam penurunan angka zero dose di Kabupaten Lampung Selatan, Ibu? Oke, terima kasih Mbak Umi. Apa kabar semua Sobat Sehat di Lampung Selatan? Jadi peran PKK dalam hal ini tentunya sangat strategis dalam mendukung untuk menurunkan angka zero dose di Lampung Selatan. Karena apa? Karena organisasi PKK ini adalah organisasi yang sangat besar. Mulai dari besar dan terstruktur. Karena mulai dari tingkat pusat, kemudian ada organisasinya tingkat provinsi juga, tingkat kabupaten, kecamatan, desa, RW, RT sampai dasawisma. Sampai Dasawisma itu kelompok 10-20 rumah, artinya sampai kelompok rumah tangga yang terkecil itu masuk di dalam kader PKK kita. Termasuk kader posyandu adalah kader khusus PKK. Jadi sangatlah strategis kalau PKK ini menjadi mitra strategis pemerintah tadi dalam mendukung program-program pemerintah yang prioritas. Kemudian PKK juga itu tadi kita punya kelompok dasawisma, memang tidak semuanya aktif, tapi untuk kelompok-kelompok yang aktif ini salah satu tugasnya adalah mendata contohnya kalau ada bayi baru lahir, ada ibu hamil, ibu melahirkan itu terdata karena kelompok kecil tadi hanya 10 sampai 25 artinya terdetek. Dari kelompok dasawisma ini nanti akan dilaporkan ke PKK RT, kemudian PKK RW, kemudian PKK desa dan seterusnya. Artinya kalau dasawisma ini semua bergerak, jalan maksimal, maka data real yang akan kita dapatkan. Kalau datanya real otomatis untuk rencana kerja jadinya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi kalaupun ada di kelompok dasawisma ini ada satu anak yang tidak mau divaksin, artinya dia masuk zero dose, itu berarti sudah dilakukan upaya-upaya untuk edukasi sedini mungkin sehingga tidak terjadi. Harapannya seperti itu. Kemudian saat ini karena kemarin juga tadi sudah disampaikan bahwa PKK pusat juga memberikan Lampung Selatan lokus untuk menurunkan angka zero dose. Itu teman-teman mulai dari minggu kemarin itu sudah mulai menyisir yang sekitar 4.900 anak tadi. Karena itu tadi, kenapa kita menyisir? Kalau anak yang sudah divaksin tentunya udah banyak. Di tetangga udah pasti ada kan gitu, karena mau imunisasi lengkap. Tapi mencari anak yang belum diimunisasi itu siapa ya kan gitu, artinya kan jadi itulah peran itu tadi, khususnya peran-peran yang dasawisma sama PKK RT RW tadi itu digerakkan semua. Kemarin sudah berproses dan teman-teman luar biasa sudah dapat by name by address-nya. Jadi sekarang ini sudah berproses untuk vaksinasi yang anak-anak yang zero dose tadi. Sampai nanti target kita sampai pertengahan Mei mudah-mudahan yang sekitar 4.900 itu dapat tervaksin semua. Jadi sambil mendata kemarin sambil juga terus melakukan layanan imunisasi. Kemudian kader-kader kita selain ada dasawisma tadi kan ada kader posyandu ya. Kader posyandu, kader PKK desa itu mereka pada saat ada
yang tidak datang ke posyandu dia melakukan juga kegiatan kunjungan rumah. Nah, jadi kan gitu. Kunjungan rumah itu mengingatkan kenapa tadi tidak datang ke posyandu. Oh, kalau nggak ada keluarganya yang punya bayi, kenapa sih belum pernah ke posyandu seandainya itu. Jadi nanti mereka itu melakukan edukasi. Nah, edukasi yang sempat kita sampaikan ke teman-teman kader itu dengan metode saji yang mudah ya. Saji itu biar mudah diingat. Saji itu adalah pada saat datang ke rumah kasih salam gitu kan, kemudian ajak bicara sesuai dengan bahasa yang mudah dimengerti, kemudian jelaskan apa itu manfaat imunisasi, kemudian diingatkan ayo bulan depan kita ke posyandu. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga punya buku KIA. Buku KIA ini bukunya punya kesehatan ya, tapi peran kader kita sangat luar biasa di buku KIA ini, karena jangan sampai buku KIA ini hanya kita ibu hamil dikasih buku KIA, kemudian nanti bulan depan datang ke posyandu kan dibawa tuh, habis itu diisi dibawa pulang lagi terus disimpan. Padahal buku KIA itu luar biasa isinya sangat lengkap, mulai dari informasi kesehatan kehamilan, persalinan, bayi sampai balita, sampai di situ ada juga grafik atau jadwal imunisasi. Jadi kepada teman-teman juga mungkin kalau seandainya belum maksimal ya, karena maksimalkanlah buku KIA ini. Jadi pada saat ada bayi yang datang nih, terus dilihat di grafiknya itu, oh kok imunisasinya belum lengkap. Ibu besok datang lagi ya untuk mendapatkan imunisasi. Kemudian jelaskan manfaat imunisasi ini loh Bu gitu. Jadi kadang-kadang orang tua itu tidak ngerti, tidak paham. Anak saya diimunisasi apa nggak paham, manfaatnya apa nggak paham. Yang penting pokoknya saya ke posyandu imunisasi. Kan gitu. Kalau ditanya, ibu anaknya tadi imunisasi apa? Nggak tahu. Kan gitu kan. Jadi itu memang itu PR kami juga kepada teman-teman kader semua. Kalau sore ini dapat mengikuti podcast ya, mudah-mudahan nanti edukasi sedikit-sedikit tapi bisa memberikan informasi yang tepat kepada sasaran, sehingga orang datang ke posyandu untuk dapat imunisasi, dia ngerti bahwa anak saya diimunisasi karena untuk mencegah penyakit ini. Kemudian lihat buku KIA-nya tadi, kan seperti itu. Kemudian juga karena tadi organisasi PKK itu yang besar dan terstruktur tadi, dan ketua-ketuanya adalah tentunya istri-istri dari pejabat kan gitu ya. Contohnya kalau di provinsi berarti istrinya Pak Gubernur, kalau di kabupaten istrinya Pak Bupati, di kecamatan istri Pak Camat, desa istrinya Pak Kades. Artinya adalah ibu-ibu ini mempunyai peran penting di dalam menggerakkan sasaran dengan melibatkan lintas sektor terkait tadi. Jadi itulah PKK. Mudah-mudahan dengan mitra strategisnya pemerintah, PKK itu jadi bukan perempuan kurang kerjaan tapi perempuan kelebihan kerjaan. Jadi seperti itu Mbak Umi. Iya. Wah, jadi PKK ini sangat terorganisir ya Bu ya, sangat berperan sekali dalam penurunan zero dose di Lampung Selatan. Apalagi kita harus mengapresiasi ya Bu kepada para barisan ibu-ibu nih, luar biasa sekali menjadi garda terdepan. Apalagi tadi ada kelompok Dasa Wisma ya, yang melakukan home visit door to door kepada masyarakat kita untuk mengedukasi juga dan melakukan follow up ya Bu ketika ada masyarakat yang tidak hadir dalam kunjungan posyandu. Jadi tidak dibiarkan begitu saja dan diberi edukasi ya, kenapa sih nggak hadir. Wah, jadi sangat penting sekali nih peran PKK ya Sobat Sehat. Kemudian Pak Ridwan, bagi orang tua yang terlanjur anaknya zero dose nih Pak, apakah masih bisa memulai imunisasi? Apa langkah pertama yang harus dilakukan nih Pak Ridwan? Ya. Ini Mbak Umi, bagi orang tua yang anaknya termasuk zero dose, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tentu saja masih bisa mendapatkan imunisasi. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai imunisasi. Jadi meskipun jadwal idealnya sudah terlewat, tetap anak masih bisa mendapatkan perlindungan dari penyakit berbahaya. Caranya tadi saya katakan di awal, jangan panik, jangan ragu. Hal yang pertama dilakukan adalah datang ke petugas kesehatan, disampaikan, ditanyakan seperti yang dibilang Mbak Kristi tadi. Kadang-kadang orang tua itu diimunisasi tapi nggak tahu anaknya diimunisasi divaksin apa gitu ya Pak ya. Jadi mungkin petugasnya masih ingat, atau kalau petugas itu biasanya pasti menanyakan mana buku KIA-nya. Nah di buku KIA tadi sudah sampaikan Bu Kristi tadi, buku warna pink itu loh Mbak. Iya Pak. Iya, jadi itu sudah punya catatan lengkap mana yang imunisasi yang sudah, mana yang belum. Kemudian
Dari situ orang tua datang ke Paskes terdekat untuk menjemput tugas, kemudian menanyakan jadwal pelayanan di posyandu atau di mana saja yang bisa melakukan atau memberikan imunisasi. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Baik, kalau tadi kan untuk anak-anak ya Pak, dan maksimal 5 tahun ya Pak ya untuk melakukan imunisasi kejar. Nah, Pak Ridwan, kayaknya nih ada viewers kita yang usianya nih sudah ada 5 tahun nih ya, bahkan sudah remaja. Jadi bagaimana Pak? Apakah mereka termasuk terbilang terlambat atau ada vaksin yang memang khusus bisa diberikan kepada para remaja nih Pak? Ya, kalau dibilang terlambat, saya bilang tidak terlambat. Dan khusus untuk remaja sekarang kita ada namanya vaksin HPV, Human Papilloma Virus. Jadi itu vaksin itu diberikan khusus untuk remaja putri yang berusia 12 sampai 15 tahun. Jadi vaksin HPV ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada wanita supaya tidak terkena kanker serviks. Karena sebagaimana kita tahu, kanker serviks ini merupakan penyebab kematian utama pada wanita akibat daripada kanker. Nah, karena itu sekarang pemerintah punya yang namanya vaksin HPV yang khusus diberikan kepada remaja putri yang berusia 12 sampai 15 tahun. Anak sekolah juga dikasih kan Pak Ridwan? Anak sekolah, ya? Anak Kelas sekolah 1, juga kelas ya? 2 gitu. Jadi vaksin HPV ini wajib ya Bu ya? Wajib. Untuk para remaja ya? Baik Sobat Sehat, kalian sudah pernah vaksin HPV belum? Kalau Iya. belum, datangi Vaskes terdekat ya untuk melakukan vaksinasi HPV. Baik, untuk para viewers di Instagram dan juga TikTok Dinas Kesehatan Lampung Selatan, untuk yang ingin bertanya, kami silakan untuk bisa memberikan pertanyaan di kolom di bawah ini ya. Nanti pertanyaan dari kalian akan kami pilih untuk ditanyakan kepada narasumber kita. Baik, selanjutnya Pak Ridwan, di mana tempat paling mudah nih Pak bagi masyarakat untuk menanyakan atau memulai imunisasi kejar? Tentunya tempat yang paling mudah itu datang ke Paskes, ke puskesmas, kemudian ke klinik, ke tempat bidan praktek mandiri, ke rumah sakit, ke praktek dokter spesialis, atau yang ada di masyarakat ke posyandu. Posyandu. Jadi Sobat Sehat jangan bingung lagi ya, harus datang kemana nih kalau mau vaksin, harus hubungin siapa? Datangi Vaskes terdekat seperti puskesmas ataupun klinik ataupun posyandu. Baik Bapak Ibu, kita akan memilih pertanyaan ya dari para netizen kita. Kira-kira tanya apa nih Bu? Iya, tanya apa nih? Tanya apa nih ya? Iya, Baik. pasti antusias ya. Pasti sangat Banyak antusias. Wah Bu, ternyata banyak sekali ya netizen kita nih yang mau bertanya sama Bapak dan Ibu. Tapi kita akan memilih ya, dan kita mohon maaf ya netizen, kita nggak bisa memilih semuanya karena kita waktunya nanti nggak cukup ya Bu ya. Iya. Baik untuk Pak Ridwan, kalau vaksin yang pas kelas 1 dan kelas 3 SD, itu vaksin apa yang disuntikan ya Pak Ridwan? MR sama DT. MR sama DT. MR dan DT itu Kalau vaksin kelas- apa Ibu? MR Itu itu measles measles rubella. Mm-mm. Measles rubella itu untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Mencegah penyakit campak dan rubella. TD-nya itu adalah difteri dan tetanus. Itu kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2. Kalau kelas 3 nggak ada lagi, sekarang itu dulu. Oh itu dulu. Iya, kalau nggak salah ya Pak Ridwan ya. Kalau sekarang itu nanti diganti di kelas 5 itu. Oh diganti di kelas 5 Jadi ya. kalau kelas 1 MRDT, kelas 2-nya TD kalau nggak salah, T-nya yang gede, D-nya kecil, di kelas 5 TD lagi. Iya baik. Ya Pak Ridwan ya. Jadi biasanya vaksin ini diberikan di setiap sekolah-sekolah ya Iya, Bu di sekolah. ya. Jadi petugasnya datang ke sekolah. Iya, jadi Apalagi petugasnya yang coba menjemput ya, Bu, kurangnya. ya. Apalagi kurang, ya udahlah gratis, kita jemput bola Jemput juga bola ya, ya Bapak tidak Ibu pergi. ya, masih nggak mau vaksin, kebangetan banget sih Sobat Sehat. Baik Ibu, kita akan memilih kembali pertanyaan dari netizen. Selanjutnya untuk Ibu Kristi. Untuk imunisasi zero dose ini hanya untuk yang belum sama sekali vaksin atau bisa yang belum lengkap aja nih Bu? Oke, terima kasih Sobat Sehat untuk Lampung Selatan. Jadi definisi zero dose tadi sudah disampaikan Pak Ridwan adalah yang anak belum dapat imunisasi ya, atau kadang-kadang indikatornya itu belum dapat DPT 1. Tapi untuk yang sekarang ini yang kita lakukan PKK dengan Dinas Kesehatan itu termasuk kejar, termasuk melengkapi imunisasi yang belum lengkap tadi. Seandainya ada anak yang memang belum lengkap imunisasinya bisa diberikan imunisasi dengan antigen yang lain.
Itu. Iya, baik, terima kasih Ibu Kristi. Baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya ya untuk Pak Ridwan. Iya. Pak, saya mau bawa anak saya imunisasi. Bisa dilakukan di mana saja ya Pak imunisasi kejar ini? Baik, silakan dijawab Pak Ridwan. Ya, imunisasi kejar bisa dilakukan di posyandu terdekat. Gitu. Jadi Sobat Sehat, untuk imunisasi bisa dilakukan di posyandu terdekat. Kalau posyandu ini kan dia terjadwal ya Pak, biasanya ada diumumkan di masjid gitu ya Pak ya. Kalau misalnya dia butuh banget nih, sekarang banget nih Pak, terus kan belum jadwal posyandu, kita harus kemana nih Pak? Kalau seperti itu mungkin bisa datang ke klinik swasta ya Mbak ya. Karena kalau kita sih sebenarnya datang kapan saja ke petugas itu kita layani. Cuman yang jadi pertimbangan kita untuk efektivitas vaksin. Jadi vaksin itu kalau sudah dibuka itu kan nggak boleh lama-lama, nggak boleh kita simpen lagi untuk digunakan di kemudian hari. Oh, nggak bagus gitu ya Pak ya? Jadi ada masa berlakunya ya gitu Bapak Ibu ya? Makanya kita kalau mau vaksin itu kita ngikutin jadwal posyandu saja. Baik, jadi sebaiknya mengikuti jadwal posyandu ya Pak ya? Tapi kalau memang dalam kondisi yang mendesak, mungkin mau pergi kemana ya, silakan datang ke petugas kesehatan. Datang ke petugas kesehatan di vaskes terdekat seperti puskesmas ya Pak ya, ataupun klinik swasta. Ke rumah sakit atau ke praktik dokter spesialis. Iya, baik Ibu, saya ini penasaran banget Ibu Kristi, kalau vaksin itu sebenarnya diberikan harus dalam kondisi badan sehat atau ketika sakit itu boleh divaksin Ibu? Oke, Mbak Umi, jadi karena itu tadi kita kan pembentukan antibodi, jadi sebaiknya dilakukan kepada anak yang memang sehat. Jadi terbentuk antibodinya nanti bisa maksimal. Makanya kalau sebelum vaksin kan pasti di screening dulu sama teman-teman kesehatan. Kalau dia ada demamnya gitu kan, itu nanti dulu, ditunda dulu, karena itu tadi ada efek samping demam juga. Pada saat nanti dia demam, kemudian divaksin saatnya DPT, kan tambah berdemam lagi, nanti akhirnya terjadi panas yang berlebihan tadi. Jadi terus nanti pembentukan imunitas di dalam tubuhnya juga nggak maksimal. Jadi tetap harus posisi anak itu sehat. Baik Sobat Sehat, jadi pemberian vaksin ini harus dalam keadaan fit ya Sobat Sehat, karena pemberian vaksin ini nantinya akan ada yang namanya proses pembentukan antibodi. Jadi teman-teman harus sehat dulu baru bisa vaksin. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memilih pertanyaan kembali dari netizen ya Sobat Sehat. Baik, selanjutnya Pak Ridwan, anak saya usianya sudah lebih dari 5 tahun, apa masih bisa dikejar Pak? Apanya nih yang dikejar Pak? 5 tahun yang belum dapat imunisasi apa? Iya. Coba kalau imun 5 tahun yang belum dapat imunisasi apa, seandainya dia nanti belum dapat MR atau DT, itu nanti di kelas 1. Iya baik. Jadi Sobat Sehat, nanti dia akan didata jenis vaksin yang belum ya, nanti akan diberikan ya, dan bisa melakukan imunisasi kejar. Jadi Sobat Sehat jangan khawatir kalau misalnya sudah pernah vaksin sebelumnya, namun ada vaksin yang tertinggal, itu bisa dilakukan imunisasi kejar, maupun di usianya di bawah 5 tahun ataupun di atas 5 tahun. Jadi kalau di atas 5 tahun bukan kejar, tapi apa itu Sobat nanti Sehat dapat di imunisasi anak di sekolah. imunisasi di sekolah. Iya baik. Terima kasih Ibu Kristi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kila. Pak, Bu, apakah ada pertanyaan halal dari MUI tentang imunisasi? Pernyataan halal. Mau dijawab oleh siapa? Ibu Kristi atau Pak Ridwan? Ya. Ada label halal kalau nggak salah sekarang. Ya, jadi sebetulnya kemarin waktu kita advokasi sosialisasi, kita mendatangkan narasumber dari MUI. Jadi di situ saya tidak hafal ya dalilnya ayat-ayat di Al-Qur'annya, tapi memang itu diperbolehkan dalam kondisi yang dengan maksud untuk memberikan perlindungan seperti itu. Lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Kira-kira seperti itu. Kalau ditanya ayatnya berapa, mohon maaf saya nggak hafal gitu. Iya Sobat Sehat, baik. Jadi vaksin ini sangat banyak sekali manfaatnya ya daripada mudorotnya ya. Karena kalau kita tidak vaksin, tubuh kita akan rentan terhadap penyakit. Jadi vaksin itu sangat menjaga kita supaya imun kita tetap bagus ya Bu ya, untuk jangka panjang juga.
Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Oh iya, saya nambahkan. Oh iya, izin, Kan kalau Bapak. kita mau berangkat haji kan divaksin. Iya. Iya. Berangkat haji, berangkat umroh, ada yang Iya. namanya vaksin meningitis, Iya. vaksin polio, ya Bapak sekarang Ibu paling ya. ditambah polio kan, kalau Iya. dulu hanya meningitis saja, sekarang Kalau dulu ditambah suntik meningitis, polio. sekarang ditambah polio, Polio. kenapa Bu? Kira-kira Bu? Alasannya? Ya karena itu tadi apa istilahnya kasusnya kan sudah mulai ada Banyak di ya, Bu? beberapa Sejumlah kasus. negara. Jadi di sana kan nanti kalau kita umroh, kita haji kan kumpul dari berbagai negara, iya kan? Jadi kita memberikan perlindungan kepada diri kita. Benar, memberikan perlindungan pada diri kita ya, jangan sampai kita niatnya fokus ibadah, pulang-pulang jadi sakit, Sakit, atau ya. bahkan nggak bisa pulang karena kan nggak boleh kan sakit ya Sakit. Bapak Ibu ya. Jadi perlu dipersiapkan juga ya Sobat Sehat ya, ketika Sobat Sehat ada yang mau pergi haji ataupun umroh, jangan lupa melakukan vaksin, karena ini sangat penting sekali dan menjadi persyaratan penting. Kayaknya kalau nggak vaksin kayaknya nggak boleh ya, karena menjadi persyaratan ya Bu ya. Iya. Persyaratan Wajib, Wajib, wajib. Jadi itulah wajib vaksin. Kada bahasa wajib loh teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita akan pilih lagi Bapak Ibu ya, pertanyaan dari netizen terkait penurunan zero dose di Lampung Selatan. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Doris ya, tadi ya belum saya sebutkan ya. Apakah semua vaksin juga tersedia di semua rumah sakit, Bapak? Kalau kita itu di puskesmas ya. Iya, di Iya. puskesmas. Iya. Baik, jadi vaksin itu tersedianya di semua puskesmas Puskesmas, ya ya. Bapak Ibu Kalau ya. rumah sakit, maksudnya itu mungkin kalau untuk di kita di rumah sakit Kalianda tidak ada, tidak tersedia karena itu tadi, karena sasaran kita kan sampai di masyarakat terus vaksin kita juga kan bukan yang berlebihan. Iya. Karena nanti kalau di rumah sakit kan hanya 1212 itu pemborosan. Iya. Makanya kebijakannya adalah kita fokus yang di masyarakat yaitu di posyandu. Iya, baik. Jadi kalau rumah sakit tergantung rumah sakitnya Bu ya, tergantung masing-masing kebijakan dari rumah sakit ya. Di daerahnya. Iya, jadi kalau untuk vaksinasi ini pasti tersedianya di puskesmas. Jadi Sobat Sehat jangan bingung lagi kalau mau vaksin datang kemana? Datang ke Iya. puskesmas. Puskesmas. Dan jangan lupa vaksinnya Nggak gratis. usah jauh-jauh ke rumah sakit. Nggak usah jauh-jauh ke rumah Iya. sakit karena ada vaskes terdekat, kenapa enggak Iya. gitu ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari Lily_00. Izin bertanya, baru gabung nih Bu. Zero dose ini bisa mencegah penyakit apa saja ya Bapak dan Ibu? Baik, Ibu Kristi yang Oke, menjawab. zero dose tentunya tadi itu karena kan dia belum mendapatkan vaksinasi, artinya masih zong ya, atau indikatornya salah satunya dia belum mendapatkan DPT 1. DPT itu adalah untuk mencegah penyakit difteri, D-nya kan gitu kan, P-nya apa, pertusis, T-nya apa, tetanus, kemudian HIP kan, Haemophilus influenza, kemudian itu jadi hepatitis, jadi itu untuk mencegah penyakit itu. Ini adik ya siapa? Adik Kayla tadi. Ya, Lily Bu. Oh, adik Lili. Jadi seperti itu ya adik Lili ya. Jadi banyak sekali penyakit yang bisa dicegah untuk zero dose itu tadi untuk yang tahap DPT Hb1. Kemudian nanti kalau dia belum dapat measles rubella, campak rubella tadi berarti untuk mencegah penyakit campak rubella. Nanti berikutnya lagi dia harus dapat lagi IPV atau polio. Jadi polio itu ada dua, polio tetes dan polio injeksi. Jadi untuk mencegah penyakit polio. Jadi banyak sekali penyakit yang bisa dicegah karena kita melakukan imunisasi. Gitu ya Dek Lili ya. Ada ponakan yang belum Ada ponakannya imunisasi. Ajak ya ke diajak posyandu. ya, diedukasi untuk dilakukan vaksin. Oke, Wah, ternyata ngeri banget ya Bapak Ibu ya kalau kita tidak melakukan melakukan vaksin ya waktu kita usia masih 3 bulanan ya, karena banyak banget penyakit berbahaya nantinya akan datang dan kita akan terkena. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, lakukan vaksinasi sejak dini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan. Apa tindakan yang tepat jika anak mengalami demam ringan setelah imunisasi? Mungkin ini Bu Kristi ya yang mau menjawab ya. Boleh ya. Iya. Nggak apa-apa. Mungkin terlewati tadi ya netizennya ya. Biar yakin siapa itu Iya. Mbak siapa? Iya, ini Mbak Lala 34. Mbak Lala, biar yakin bahwa saya bawa anak atau adik ya atau ponakan ke posyandu, gimana kalau seandainya
gejalanya agak demam-demam ringan ya, itu tadi kalau kita dapat imunisasi yang bisa menyebabkan demam seperti difteri tadi, DPT, itu pasti sudah dibawain obat turun panas, paracetamol biasanya sama petugas kesehatan. Jadi kasihnya pada saat ponakannya atau anaknya atau adiknya tadi habis imunisasi langsung dikasih obat turun panas tadi sesuai dengan arahan petugas kesehatan. Kemudian kalau demamnya masih boleh dilakukan kompres, boleh juga. Kemudian kalau dia masih ASI boleh lanjut dilakukan kasih ASI. Seperti itu. Iya, baik Bu Kristi. Jadi proses pembentukan antibodi ini kan bisa menimbulkan demam ya. Baik, kalau untuk demam ini kan sebenarnya dia untuk melawan kan Bu ya dalam tubuh dia ya. Ada namanya antibodi. Jadi sebenarnya demam ini nih harus segera langsung dibawa ke fase terdekat atau perlu dibiarkan terlebih dahulu. Kalau memang perlu dibiarkan terlebih dahulu, berapa lama waktunya untuk kita membiarkan terlebih dahulu kemudian baru dibawa ke vaskes terdekat Ibu? Oke, tadi sudah disampaikan bahwa demam setelah vaksin itu adalah proses yang normal dan wajar. Tapi apabila berlebihan dan tidak turun-turun, itu harus segera menghubungi petugas kesehatan. Karena itu yang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu harus segera ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan. Baik, jadi kalau normalnya demam itu tuh sampai berapa hari ya Bu ya? Kalau untuk yang biasa itu biasanya umumnya kan habis vaksin, kemudian siang, biasanya nanti sore atau malamnya kan demam. Biasanya nanti besok paginya ini sudah mulai turun. Tapi kalau dia nanti besoknya masih demamnya tinggi, kemudian apalagi dicek kalau yang punya TEM ya, bisa di atas 39 atau 40 masih tinggi, itu segera hubungi petugas kesehatan. Setelah dikasih obat turun panas masih demam nggak turun-turun ya, yang hari berikutnya itu tetap harus segera lapor ke petugas kesehatan. Baik, jadi normalnya itu tidak boleh lebih dari 2 hari ya Bu ya. Iya. Kalau lebih dari 2 hari, teman-teman sobat sehat harus segera membawa anak kita ke vaskes 2 hari dalam terdekat. arti bukan 24 jam kali 2 ya, tapi artinya begini, karena itu tadi makanya siang nih, pagi dikasih vaksin, biasanya kan sore atau kan mulai demam, nih malam itu masih demam tuh. Besoknya itu setelah dikasih turun panas masih demamnya kayaknya tambah tinggi. Itu bisa besok langsung Besok menghubungi. langsung ya, Nah, langsung ke kalau vaskes seandainya udah terdekat. dikasih turun panas tapi masih belum ngefek tinggi, gitu ya, masih tapi tinggi. kalau hanya ruam-ruam demam-demam biasa nggak apa-apa. Tapi kalau kan ibu itu bisa ini yang ngerasa ya, Iya, Bu. ngerasa kalau anaknya kok demamnya semakin tinggi nih, itu nggak apa-apa. Hubungi Apalagi petugas sudah kesehatan. melewati 39 ya Bu ya, Iya, itu harus iya. segera dibawa ke Petugas- rumah sakit ataupun ke petugas vaskes kese- terdekat. Nggak usah ke rumah sakit dulu nggak apa-apa. Petugas Oke. kesehatan terdekat ke puskes, baru kalau nggak bisa ditanganin baru ke rumah sakit. Oke, jadi ke fase terdekat dulu Bu ya, Iya. baru kalau misalnya ada rujukan dari fase terdekat mungkin ya, baru ke rumah sakit gitu ya Sobat Sehat ya. Jadi jangan bingung lagi dan jangan khawatir kalau memang ada demam ya pasca melakukan vaksinasi. Baik, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Seri Lestari. Izin bertanya, bagaimana kalau ada orang tua balitanya anaknya nggak mau divaksin Pak Bu, bagaimana ini? Izin bertanya, bagaimana kalau ada orang tua balitanya anaknya nggak mau divaksin Pak Bu? Anaknya nggak mau divaksin. Oh, Anaknya ini maksudnya nggak mau divaksin ya? yang nggak mau divaksin anaknya, Anaknya. atau orang tuanya yang nggak mau divaksin? Kalau ada orang tua balitanya anaknya nggak mau divaksin. Oh ya, maksudnya orang tuanya menolak ya. Ya, Orang tuanya yang menolak untuk anaknya divaksin ya, anaknya Bu, ya. divaksin. Sebenarnya kita udah punya regulasinya sudah jelas bahwa itu hak anak untuk mendapatkan perlindungan kan gitu. Sebenarnya kalau dari segi regulasi ya bisa dilakukan tindak lanjut ya. Artinya pertama tapi kita tetap harus melakukan sesuatu yang humanis, edukasi. Jadi untuk mendapatkan kesehatan itu adalah hak anak. Contohnya diberikan imunisasi itu adalah hak anak. Kemudian yang kedua, alasan kenapa tidak mau diimunisasi itu dicari dulu akarnya kenapa, kan gitu ya. Apakah tadi karena dia merasa ada info hoax tadi yang bahwa imunisasi itu tidak diperbolehkan secara agama, atau karena ketakutan si orang tua karena setelah divaksin tadi demam atau segala macam. Jadi cari dulu akar masalahnya apa. Jadi kalau ada kasus seperti itu biasanya itu tadi kan ada kader yang mengunjungi, lakukan edukasi. Kalau enggak ini juga nanti biasanya dari petugas kesehatan. Kalau dia sifatnya memang benar-benar menolak, benar ada suatu kelompok, biasanya nanti teman-teman di puskes ataupun nanti ini dengan kegiatan Zero Dose yang bermitra dengan PKK, itu ibu PKK,
Bapak Camat kemarin juga ada juga tuh yang terlibat, Bapak Camat, Ibu PKK, kemudian petugas kesehatan, kemudian KUA ya, tokoh agama itu mengunjungi rumah tersebut untuk melakukan edukasi. Kemudian kalau memang sudah jalan terakhir sampai dengan sudah diedukasi, sudah ini tetap tidak mau, itu membuat suatu surat pernyataan bahwa ibunya tidak bersedia anaknya untuk diimunisasi. Tapi itu adalah alternatif terakhir. Tetap kita berupaya untuk edukasi dulu. Mudah-mudahan bisa, karena itu tadi manfaat imunisasi sangat luar biasa bagusnya. Iya, baik Sobat Sehat, kita juga harus bijak literasi ya. Jangan sampai kita termakan berita hoax dan bisa merugikan diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Dan penuhi hak anak kita, dan juga termasuk vaksin itu adalah hak anak-anak kita untuk bisa hidup sehat dan juga bahagia. Baik, Bapak Ibu, kita akan membacakan pertanyaan kembali dari netizen. Izin ini untuk Bapak Ridwan ya, dari Dani Sea. Izin bertanya Bapak, belakangan ini banyak kasus campak. Kenapa zero dose hanya vaksin DPT? Ya, sebetulnya kalau zero dose ini bukan DPT saja, tapi juga campak juga. Kita lihat kalau memang dia belum pernah mendapatkan imunisasi campak, kita berikan campak. Gitu. Jadi kita sebenarnya tidak fokus ke DPT HB, tapi melengkapi imunisasi yang lain, termasuk di dalamnya ada campak. Ya. Kalaupun sekarang ada banyak kasus campak, ya itu penyebabnya banyak ya. Faktornya banyak. Mungkin kita belum lupa dari ingatan kita waktu itu pernah mengalami namanya pandemi COVID. Pandemi COVID itu dinyatakan berakhir kalau tidak salah pada bulan Juli 2023. Nah, pada saat pandemi COVID itu memang imunisasi itu bisa dikatakan bukan tidak diberikan, tapi tidak maksimal. Jadi itulah mungkin ada anak-anak yang terlewatkan, atau pada saat petugas berkunjung ke rumah ada keengganan orang tua untuk bertemu dengan petugas karena takut dan sebagainya. Seperti itu. Makanya sekarang kita ada yang namanya program imunisasi kejar untuk menutupi kekurangan vaksin-vaksin yang seharusnya diberikan pada jadwal yang semestinya tapi tidak diberikan. Itulah namanya kita berikan yang namanya imunisasi kejar untuk menutupi kekurangan itu. Baik ya Sobat Sehat, pentingnya juga ya ada imunisasi kejar untuk menutupi ketertinggalan, karena kalau ada yang tertinggal juga bahaya juga ya Bu ya. Iya. Tidak baik ya antibodi kitanya ya. Jadi untuk teman-teman Sobat Sehat yang anaknya masih kurang vaksinnya, segera untuk hubungi vaskes terdekat untuk melakukan vaksinasi. Baik. Biar lengkap gitu Sobat Sehat. Sakit sekarang itu bukan karena tidak imunisasi minggu lalu atau bulan lalu, tapi bisa saja karena tidak kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun-tahun sebelumnya iya. Ya Pak ya. Iya. Jadi sangat rentan ya badannya ya kalau tidak dilakukan vaksinasi. Jadi sebisa mungkin kita mencegah dari sekarang nih. Jadi tidak ada kata terlambat Sobat Sehat. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Oma Sila nih untuk Pak Ridwan. Bagaimana sih Pak solusinya bila anak yang dari dos terlanjur kena campak? Iya. Jadi usia berapa dia? Iya. Ini belum disebutkan usianya dari Oma Sila. Anak mungkin dia di bawah 5 tahun ya Bu, masih balita. Kemudian dia terkena campak dan belum pernah melakukan sama sekali vaksin. Oh, berarti dimulai dari DPT 1. Ya, silakan. Oke. Jadi kalau saat ini lagi terkena campak tentunya nggak boleh ya. Maksudnya sembuh dulu, sehat dulu. Tapi nanti untuk pemberian imunisasinya mulai dari DPT dulu. Jadi tidak langsung ke campak. Ya, jadi Sobat Sehat disembuhkan terlebih dahulu sakit campaknya, baru setelah sehat dilakukan vaksin DPT 1 ya Bu ya. Jadi meskipun sudah pernah kena campak nih, merasa dirinya kebal ya, itu enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap harus dilakukan vaksin secara segera. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Apakah semua vaskes vaksinnya apakah di semua vaskes itu vaksinnya tersedia lengkap Pak Ridwan? Ya, vaskesnya vaskes itu kan termasuk rumah sakit, puskesmas. Nah, yang vaksin tadi sudah kita bahas ya Mbak Kristi ya. Vaksin itu hanya tersedia di puskesmas.
Kalau di rumah sakit tidak ada. Rumah sakit yang kini ya kalian Sejak ya. kali nggak ada. Tapi kalau kita di Lampung Selatan ini vaksin itu kita sediakan di puskesmas. Puskesmas yang melakukan pelayanan vaksin kepada anak-anak. Ya baik, khususnya di Lampung Selatan ini untuk di rumah sakit Mubazar ya itu belum tersedia, namun Dinas Kesehatan sudah memfasilitasinya di semua puskes yang ada di Lampung Selatan. Jadi tingkat desa pun sudah ada ya di puskes-puskes setiap desa itu vaksinnya. Jadi teman-teman sobat sehat jangan sampai tidak tahu informasi ini, bahwa ada vaksin itu tersedia lengkap di puskesmas. Ya. Pelayanan kita sampai ke desa. Iya, sampai ke desa-desa. Sesuai dengan ya, jadwal sobat sehat. posyandu. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari Kim Sawiku. Unik sekali namanya ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak Ridwan, jadi diperbolehkan ya Pak kalau lebih banyak manfaat dari mudaratnya, bukan halal haramnya. Iya. Iya. Karena kalau halal haram itu kan bukan domainnya Dinas Kesehatan, tapi itu wilayahnya MUI. Wilayah MUI ya, tapi karena banyak manfaatnya, jadi vaksin ini juga sangat penting untuk mencegah penyakit berbahaya sobat sehat ya. Baik, selanjutnya dari siapa ini? Dari Kumala, Ibu Kristi. Apa saja strategi yang telah dilakukan untuk kegiatan zero dose ini, Bu? Oke, terima kasih Mbak Kumala. Iya. Mbak Kumala. Jadi kalau untuk strategi untuk zero dose kita ya di Lampung Selatan, kita kemarin sudah melakukan suatu sosialisasi dengan TPPKK Kecamatan, Ibu Ketuanya, kemudian Pokjam 4, kemudian melibatkan juga OPD terkait untuk zero dose ini, sehingga harapannya dengan OPD terkait itu kita nanti banyak dukungan. Kemudian setelah itu tindak lanjutnya adalah komitmen untuk mencari tadi. Yang kedua adalah strateginya mencari yang zero dose tadi, karena hampir data kita info dari kementerian itu kan hampir 5.000, 4.900 sekian, tapi kita tidak tahu nih by name by address-nya. Makanya terus salah satunya strategi tadi adalah melibatkan PKK untuk penggerakan sasaran dan pendataan tadi melalui Dasawisma tadi, kelompok-kelompok Dasawisma. Nah ini sudah bergerak nih teman-teman, info kemarin itu data sudah dapat sekitar 2.800. Saya kurang tahu yang data ini belum update saya. Jadi data posisi kemarin sudah 2.800, sudah ada by name by address, dan kawan-kawan sudah berproses untuk melakukan vaksinasi untuk yang zero dose yang sudah ditemukan. Mungkin Mbak Kumala nanti kalau dapat info seandainya di tetangga, di keluarga ada yang anak zero dose, tolong diinfokan juga ke Ibu PKK desa atau ke Ibu Bidan desa atau ke puskesmas sehingga anak tersebut mendapatkan imunisasi. Kemudian yang kedua tadi pelaksanaan imunisasi terus berjalan nih sampai dengan target kita sampai pertengahan Mei. Mudah-mudahan targetnya sih lebih dari 50%, tapi harapan kami kalau bisa sih 100% sehingga anak-anak kita bisa benar-benar sehat. Jadi strategi situnya adalah tadi Dinas Kesehatan sebagai OPD teknisnya, OPD terkaitnya seperti sosial, PMD, pendidikan kan gitu, terus kemudian PPPA, terus kemudian PKK, semua bergerak untuk menurunkan angka zero dose Lampung Selatan. Termasuk kemarin narasumbernya dari Ketua MUI Lampung Selatan. Bagus sekali beliau memberikan support kepada kita semua. Baik, semoga sesuai harapan kita ya Bapak Ibu ya, zero dose Lampung Selatan ini bisa menurun, bahkan tidak ada ya Bu ya. Baik, kan sudah dilakukan seoptimal mungkin ya Bu ya untuk melakukan home visit yang dilakukan oleh Desa Wisma ya Bu ya. Tapi kenapa sih Bu kok masih ada aja nih yang belum melakukan vaksin atau zero dose ini, masih ditemukan angka zero dose? Apakah kurang optimal dalam monitoringnya atau bagaimana Ibu? Makasih Mbak Umi. Jadi memang kalau untuk Dasawisma itu
belum semua desa itu membentuk dasawisma yang 10-20 rumah tadi. Artinya di dalam satu desa itu baru ada beberapa kelompok, belum 100% itu terbentuk. Jadi artinya di situ masih ada miss data. Makanya kita PKK Kabupaten pada saat melakukan pembinaan ke PKK Kecamatan itu selalu kita himbau, kita motivasi untuk teman-teman PKK desa itu agar semua masyarakatnya itu tergabung di dalam kelompok dasawisma. Jadi seandainya ada satu desa ada 500 rumah, berarti harus membentuk paling tidak sekitar dibagi 10-50 ya, kalau enggak sekitar 30 gitu, 30 kelompok dasawisma. Itu seperti itu. Kalau itu sudah terbentuk semua secara maksimal, kemudian kerjanya juga sudah maksimal, itu lagi pendataan tadi ya, itu pasti semua dapat berjalan dengan baik. Itu PR kami untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan semua kelompok-kelompok dasawisma dan PKK desa RT RW. Ya baik, ini masih dalam proses ya Ibu ya. Kita berdoa bersama semoga segera bisa tercapai untuk angka 100% ya Bu ya. Untuk kelompok dasawisma bisa terbentuk di setiap desa ya Bu ya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Ridwan. Baik Pak Ridwan, bagaimana meyakinkan masyarakat untuk mau divaksin Pak Ridwan? Ya, jadi tentunya kalau kita bicara manfaat vaksin kan banyak media yang bisa kita pakai ya. Jadi kita bisa lihat di televisi atau apa gitu. Jadi tadi saya katakan bahwa vaksin itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Jadi kemudian juga kita juga membekali petugas-petugas kita untuk memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya vaksinasi seperti itu. Iya baik, Bapak kalau untuk jarak antar satu vaksin ke vaksin lanjutannya, kenapa ada jarak yang harus dipatuhi Pak? Interval ya. Silakan. Jadi memang gitu. Jadi intervalnya biasanya 28 hari ya antara vaksin yang satu dengan vaksin yang lain, karena itu tadi biar pembentukan antibodinya bisa maksimal. Tapi ada beberapa vaksin yang bisa langsung diberikan langsung kan ada yang sampai disuntik 2 kali itu ya, kiri kanan itu bisa. Tapi untuk DPTHB 1 itu harus untuk DPTHB 2-nya nanti itu ada interval yaitu tadi karena ada proses pembentukan antibodi. Jadi harus berjarak ya. Kalau biar maksimal ya proses pembentukan antibodinya ya. Kalau tadi untuk vaksin yang bisa dilakukan berbarengan ya Ibu, vaksin apa Ibu? Contohnya kalau seperti vaksin untuk zero dose ini karena kan memang sudah terlambat nih. Jadi kayak DPTHB 1 nanti bisa diinikan dengan IPV. Oh gitu. Jadi bukan untuk lanjutannya Ibu ya, bukan untuk lanjutan tapi dengan vaksin yang lainnya yang berbeda. Oke. Baik, Bapak Ibu, tak terasa ya 60 menit sudah kita berbincang seru kali ini membahas tentang tantangan dan juga strategi imunisasi kejar dalam penurunan zero dose di Kabupaten Lampung Selatan. Ilmu dari Bapak dan Ibu sangat bermanfaat untuk saya dan juga masyarakat Lampung Selatan, khususnya para orang tua di rumah. Terima kasih Bapak Ridwan dan Ibu Kristi telah berkenan menjadi narasumber dalam program podcast kesehatan. Wah, ternyata zero dose ini masih banyak ya di sekitar kita, anak yang tumbuh dari perlindungan penyakit berbahaya dan dampaknya sangat mengkhawatirkan. Zero imunisasi bisa menyebabkan risiko tinggi terkena penyakit menular dan bisa menyebarkan wabah ke lingkungan sekitar. Pentingnya imunisasi dasar dan lanjutan adalah cara sederhana untuk melindungi anak-anak kita. Baik, Ibu Kristi tadi mau mengakhiri dengan pantun ya? Boleh. Izin sobat semuanya, minta cakepnya ya. Boleh ya? Pak Ridwan cakep nggak nih? Kayaknya paling cakep Pak Ridwan ya di antara kita ya Bu Kristi ya. Oke. Jalan-jalan ke Kalianda. Cakep. Jangan lupa makan empek-empek dos. Cakep. Ayo buat anak kita semua sehat ceria dengan menurunkan angka zero dose. Oke, terima kasih Ibu Kristi dan Pak Ridwan. Baik Sobat Sehat, saya Umi Rahmawati mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Mari wujudkan generasi sehat bebas penyakit berbahaya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.